teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niko Komas, NPM 121555201240121, Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ya, di sini saya akan menjelaskan faktor manusia pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Jadi, yang pertama itu ada saluran masukan keluaran, yang kedua perbandingan kecakapan relatif antara manusia dan komputer, dan yang ketiga otak manusia, yang keempat memori pada HCI, yang kelima pemecahan masalah, yang keenam kesalahan dan model mental, yang ketujuh psikologi kognitif dan desain sistem interaktif. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu saluran masukan keluar. Saluran masukan merujuk pada cara manusia menerima informasi dari lingkungan atau sistem komputer. Manusia memiliki berbagai indera seperti penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Namun dalam interaksi dengan komputer, yang paling dominan adalah penglihatan dan pendengaran. Contohnya seperti penglihatan melalui layar, teks, gambar, dan grafik. Sedangkan pendengaran itu melalui suara, notifikasi, dan interaksi audio. Dan yang ketiga itu peraba. Peraba itu melalui keyboard, mouse, atau layar sentuh. Masukan itu sangat penting agar desain yang terbuka dapat menyalurkan informasi dengan cara yang paling mudah diterima dan diproses oleh pengguna. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu perbandingan kecakapan relatif antara manusia dan komputer. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini ada tabel. Ini adalah perbandingan kemampuan antara manusia dan komputer dalam melakukan tugas tertentu untuk menentukan siapa yang lebih efisien melakukan apa. Dari perbandingan ini, kita bisa merancang sistem di mana manusia dan komputer saling melengkapi kelemahan masing-masing. Pembahasan yang ketiga yaitu otak manusia. Otak manusia adalah pusat pengolahan informasi pada manusia. Strukturnya sangat kompleks dan bekerja secara paralel. Dalam ergonomi kognitif dan interaksi manusia komputer, kita mempelajari bagaimana otak memproses informasi, seperti menerima stimulus dari indera, memproses di korteks cerebral, menyimpan dalam memori, dan mengambil keputusan dan menghasilkan respon. Jadi itu pemahaman tentang cara kerja otak membantu kita membuat sistem yang sesuai dengan cara berpikir alami manusia. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu memori pada HCI. Dalam konteks interaksi manusia komputer, human computer interaction, memori manusia dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, memori sensori, yaitu menyimpan informasi sangat singkat dari indera. Yang kedua, memori jangka pendek, yaitu menyimpan informasi sementara untuk diproses. Saat itu juga kapasitasnya sangat terbatas. Tiga, yaitu memori jangka panjang, menyimpan informasi dalam waktu lama, kapasitasnya hampir tidak terbatas. Jadi, dalam desain sistem, kita harus meminimalkan beban pada memori jangka pendek pengguna, misalnya dengan memberikan petunjuk yang jelas, tidak meminta pengguna mengingat banyak hal sekaligus, dan memanfaatkan memori jangka panjang melalui konsistensi desain. Pembahasan yang kelima yaitu pemecahan masalah. Kemampuan manusia untuk memahami masalah, mencari alternatif solusi, memilih langkah terbaik, dan melaksanakannya. Dalam berinteraksi dengan komputer, pengguna sering dihadapkan pada masalah seperti cara menggunakan fitur baru, mengatasi error atau kegagalan sistem, dan menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi sistem yang baik harus membantu pengguna dalam proses pemecahan masalah, misalnya dengan memberikan panduan, riset error yang informatif, dan alur kerja yang logis. Yang keenam, kesalahan pada mental model. Kesalahan atau error, manusia tidak sempurna dan pasti melakukan kesalahan, baik karena kelalaian, kelelahan, atau desain yang membingungkan. Dalam HCI, kita berusaha mendesain sistem yang toleran terhadap kesalahan dan memudahkan pengguna untuk memperbaikinya. Mental model.
Mental model adalah gambaran atau pemahaman yang ada di kepala pengguna tentang bagaimana suatu sistem bekerja. Jika desain sistem sesuai dengan mental model pengguna, maka interaksi akan menjadi mudah dan intuitif. Jika tidak sesuai, pengguna akan merasa bingung dan sering melakukan kesalahan. Pembahasan yang ketujuh yaitu tentang psikologi kognitif dan desain sistem interaktif. Psikologi kognitif adalah ilmu yang mempelajari proses mental manusia seperti persepsi, perhatian, memori, berpikir, dan pemecahan masalah. Hubungannya dengan desain yaitu pengetahuan ini digunakan sebagai dasar untuk merancang sistem interaktif. Yang pertama itu mudah dipelajari, yang kedua nyaman digunakan, yang ketiga efisien dalam bekerja, yang keempat enduring dalam kognitif pengguna. Ya, jadi dengan memahami psikologi kognitif, desainer dapat membuat antarmuka yang berbicara dengan cara yang sesuai dengan cara otak manusia bekerja. Nah teman-teman, yang berikut tuh ada referensi. Jadi semua materi yang telah saya sampaikan ini saya rangkum dan ambil dari beberapa sumber referensi yang terpercaya. Ini tuh menjamin keakuratan informasi. Nah, semua poin-poin penting yang saya sudah jelaskan tadi, saya dapatkan dari referensi-referensi berikut ini. Kesimpulannya yaitu interaksi manusia dan komputer HCI bukan hanya soal membuat tampilan yang indah, tetapi lebih kepada bagaimana sistem dapat bekerja selaras dengan kemampuan alami manusia.